wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Firhana. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 pada LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik mengajar pada kelas 6 dengan materi pokok pribadi yang pemaaf. Sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja, bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, salah satu kita memimpin doa yuk. Siapa ya hari ini yang memimpin doa? Oh ya. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Absen dulu. Saya ingin tahu kehadirannya dan kesiapannya. Sudah menyiapkan apa saja? 1. Ananda Luki Filia Lestari. Hadir. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bukunya bawa semua? Wah. Oke. 2. Aska Satrio Nugroho. Hadir. Ya. Sehat? Bukunya bawa? Bawa. Alhamdulillah lengkap ya. 3. Hasna Lutfiah Konita. Hadir, Bu. Bukunya bawa semua enggak? Bawa. Wah, sehat ya hari ini ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Anggun akan menyampaikan pembelajaran tentang maaf dan memaafkan. Nah, ini adalah materi bab 3. Materi pokoknya maaf dan memaafkan. Sebelum kita bahas, Bu Anggun ada pertanyaan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kata maaf? Coba Mbak Filia. Seseorang yang memaafkan kesalahan orang lain. Seseorang yang memaafkan kesalahan yang lain. Mungkin ada jawaban yang lain? Tidak ada. Semuanya setuju berarti ya? Oke, kita kunci. 2. Kapan kita harus memaafkan dan meminta maaf? Kapan kita harus meminta maaf dan kapan harus memaafkan? Selain Filia, acungkan tangannya. Kapan kita harus meminta maaf? Kita berbuat salah. Jika kita merasa berbuat salah, oke, betul. Kita kuncilah jawabannya. Nanti kita akan kulik lagi informasinya. Yang ketiga, pertanyaan ketiga. Apa yang kalian lakukan ketika kalian melakukan kesalahan yang tidak disengaja? Mbak Rima? Maaf. Oh, meminta maaf, betul. Kalau misalnya tidak sengaja, segera juga meminta maaf. Karena kita tidak tahu hati orang mana yang kecil, jadi gampang terluka, gitu ya. Lanjut. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tujuan yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan arti menyatakan apa ini? Penyesalan dan memaafkan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya ada menyesal dan memaafkan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri orang pemaaf dan orang yang menyesal dengan benar. Di sini kalian nanti akan mengidentifikasi ciri-cirinya seperti apa orangnya. Dan yang keempat, apa keempat? Peserta didik mampu mengungkapkan hikmah, menyatakan penyesalan dan memaafkan dengan benar. Ya, nanti kalian harus bisa mengungkapkan hikmahnya itu bagaimana, menyatakan penyesalan itu hikmahnya apa. Itu nanti harus kita kalian itu harus bisa menunjukkan. Kemudian yang kelima, Peserta didik mampu mendemonstrasikan cara memaafkan dan menyatakan penyesalan dengan benar. mampu mendemonstrasikan berarti nanti ada prakteknya. Bagaimana cara kita memaafkan atau meminta maaf ya atas penyesalan kita. Yang keenam, Peserta didik mampu menceritakan kembali pengalaman memaafkan dan mengungkapkan
Ya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kita mau tepuk fokus dulu. Ini ice breaking. Kalau Bu Anggun bilang tepuk 1, kalian jawabnya yes. Tepuknya 1 kali, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat 3 kali. Tepuk 4, konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. oke gitu ya. Oke, tepuk fokus. Yes. Bukan, tepuk 1 gitu. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, siap belajar. Oke, sudah siap belajarnya? Sudah, silakan buka buku paket bab 3 tentang materi kita hari ini. Karena materi kita hari ini yaitu tentang pribadi yang pemaaf, tentang maaf dan memaafkan. Apa itu maaf? Ungkapan kata maaf sering kita dengar. Kamu sering dengar nggak kata maaf terucap dari bibir seseorang? Sering. Mungkin kamu juga akan sering mengatakan kata maaf. Iya tidak? Iya. Sehari-hari kata maaf itu terdengar. Maaf juga sudah biasa diucapkan. Karena maaf itu menjadi kalimat yang sopan dan santun. Ketika kita mau meminta maaf kepada seseorang, itu pasti menggunakan kata maaf. Atau ketika kita memiliki penyesalan, itu juga menggunakan kata maaf. Nah, waktunya belajar mandiri buat kelompok diskusi. Kemarin, Bu Anggun minggu kemarin kan sudah mengatakan bahwa kita akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kinestetik, auditori, dan visual. Ya kan? Nah, sudah ada 3 nama yang Bu Anggun bagi sesuai gaya belajar kalian. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar kinestetik, dan juga ada gaya belajar auditori. Ini nanti adalah kelompok-kelompok belajar sesuai gaya belajar. Gaya belajar visual nanti kalian Bu Anggun kasih link untuk melihat video. Ya, di HP kalian nanti masing-masing sudah ada link yang baru kirimkan. Untuk auditori nanti juga sudah ada link untuk mendengarkan cerita atau mendengarkan penjelasan yang ada di link tadi. Dan kinestetik nanti Bu Anggun tugaskan untuk apa? Yaitu untuk membaca materi yang ada di buku paket. Ya, buku paket itu di halaman 49, 50, 51. Dan nanti di kinestetik ini adalah tujuannya kalian bisa mempraktekkan, memperagakan bagaimana cara maaf dan memaafkan. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Sudah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, silakan berkelompok sesuai kelompoknya tadi yang sudah ada di papan tulis. Sudah ada di HP kalian masing-masing, sudah Bu Anggun kirimkan linknya. Nah, ini untuk auditori. Nanti kalian silakan mendengarkan, cari semua informasi yang di link tadi, silakan didengarkan, kemudian dicatat hal-hal penting. Itu untuk auditori. Nah, untuk visual ada film pendek. Di sini nanti kalian juga harus mengemukakan apa yang kalian lihat dari kelompok visual tadi, dari video tadi. Kemudian kamu jabarkan di buku tulis. Kemudian nanti pada akhirnya semua visual, auditori, kinestetik akan membuat proyek yang dinamakan mind mapping atau yang dinamakan peta konsep. Peta konsepnya sederhana saja, karena nanti kita tidak terlalu panjang waktunya, sehingga buatlah peta konsep sederhana melalui informasi yang kamu dapatkan dari belajar ini tadi, dari auditori, kemudian yang di visual yang melihat film, yang kinestetik. Nah, membaca materi di buku paket halaman 49-51 dan belajar dengan bermain peran. Nanti akan Bu Anggun tuntun nih main perannya. Jadi kalian bisa mempraktekkan mana peran yang
harus kalian praktekkan lewat buku yang sudah tadi Bu Agung siapkan tadi. Siap? Setuju ya? Ya, silakan boleh dimulai. Sudah ketemu ya videonya ya? Dicatat. Hal-hal pokok pentingnya dicatat. Dibuka bukunya. Nah, itu gambarnya dengan apa nih? Di sini. Silakan. Coba sekarang praktekkan. Percakapan sederhana saja. Bagaimana prakteknya? Percakapan sederhana. Misalnya yang mau salah siapa nih yang punya salah? Siapa? Nova yang punya salah. Keras dong ngomongnya apa? Nova punya salah. Coba kamu kalau minta maaf sama temenmu berdua cewek-cewek kayak gini gimana? Praktekkan, nggak apa-apa. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga boleh, mau menggunakan bahasa Jawa juga boleh, bebas. Gimana prakteknya coba? Gimana? Maafkan aku tadi aku jawabnya gimana? Kamu aku akan memaafkannya. Terus setelah itu kalau temanmu berbuat salah kamu bilangnya apa lagi? Yang berarti itu kamu ungkapkan yang keras. Nah, saya coba praktekkan lagi. Praktekkan kayak gimana tadi? Berdiri boleh loh. Sesandung atau apa itu juga boleh. Maka main peran namanya juga main peran. Yuk. Gimana? Yuk coba, boleh dipraktekkan. Ada kesulitan? Tidak. Hal yang penting silakan kalian catat. Nanti akan gabung bagikan kertas. Kalau kalian menemukan permasalahan dalam kelompok kalian, nah itu nanti kalian selesaikan identifikasi masalahnya apa. Kemudian pecahkan dengan materi yang sudah kamu pelajari di video, di audio, ataupun di materi yang sudah kamu bacakan. Kemudian akan bagikan LKPD-nya. Guru? Ya, sebentar. Bu Agun akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan setiap kelompoknya ya. Oh iya. Diskusikan bersama ya, jangan cuma diem. Karena kerja kelompok itu adalah pekerjaan bersama. Sama, bukan pekerjaan pribadi. Sehingga kerja kelompok ini nanti Bu Agung juga akan menilai untuk kinerja kelompok kalian itu seperti apa. Jangan pasif. Kalau pasif nanti nilainya bagaimana? Nah, kalau kamu ketemu dalilnya silakan cantumkan dalilnya juga dan nanti bisa bacakan di depan. Tentunya yang sudah bisa membaca dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Yuk. Kenalkan nama saya Kurnia Vera Andrea. Perkenalkan nama saya Hasna Rizka Khalita. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pentingnya menyatakan penyesalan. Menyatakan penyesalan itu juga meminta maaf dalam Al-Quran disebut dengan al-afu artinya menghapus. Mengatakan penyesalan merupakan tindakan mengungkapkan penyesalan atau permintaan ampun atas kesalahan yang dilakukan. Ya. Terus selanjutnya Memaafkan berarti menghapuskan atau melepas rasa dendam.
di hati dengan ikhlas. Ungkapan rasa penyesalan bukan sekedar dasar basi memperlihatkan kesopanan, tapi untuk melepaskan belenggu akan rasa bersalah dalam hati. Ya, terus? Pentingnya Yo, menyatakan perhatikan kelompoknya Filia. siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan, badan, dan harta atau lainnya, kehendaknya segera meminta maaf halal atau dan maafnya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada memaafkannya. Harta dan dinar atau dirham jika ia punya amal solehah akan diambil menurut penganiayaannya, dan jika tidak mempunyai hasanah kebaikan maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditanggungkan kepada orang muslim. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Pentingnya menyatakan penyesalan. Berarti penting tidak menyesal itu? Penting. Gunanya untuk apa? Baru tanya sekarang. Pentingnya penyesalan gunanya untuk apa? Yang kelompok lain bisa menjawab mungkin? Tadi kayaknya di depan tadi sudah Bu Anggun singgung pentingnya menyesal itu untuk apa? Menciptakan kerukunan dan kedamaian. Ya, Anda lupa ya? Ya, pentingnya menyatakan penyesalan itu sebenarnya agar tercipta kedamaian dan kerukunan antar sesama manusia. Coba kalau semuanya itu saling dendam, kira-kira bagaimana? Rukun atau tidak? Pasti banyak perpecahan, iya tidak? Iya. Jadi terima kasih untuk kelompok 1, berikan tepuk tangannya. Kembali ke tempat. Kelompok selanjutnya, kelompoknya Mbak Filia ternyata ini masih memberikan judul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 atau kelompok auditori. Nama saya Filia. Nama saya Rima. Nama saya Askan. Kami akan mempresentasikan arti pemaaf. Pengertian: menyatakan penyesalan atas kesalahan membutuhkan jiwa kesatria, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Hikmah: dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah meneladani Rasulullah SAW dan mempererat persaudaraan. Oke, bagus. Firman Allah, Al-Quran surat Al-Juara ayat 40. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Ya, sudah selesai? Ya. Pentingnya menjadi pribadi yang pemaaf. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompoknya Mas Yuda? Mau bertanya tidak? Tidak? Kelompoknya Nova mau bertanya tidak? Cukup? Sudah ya? Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok terakhir. Silakan untuk kelompok terakhir. Oh iya, boleh dikumpulkan tempatnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk perhatikan yuk kelompok terakhir nih. Silakan dikomentari nanti. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pentingnya pengertian maaf dan memaafkan. Yes. Maaf adalah ucapan meminta maaf yang menyebabkan kesalahan karena telah melakukan kesalahan. Syarat-syarat dan menyatakan penyesalan yang baik. Melakukan kesalahan, menyesali kesalahan ketika tidak mengulanginya. Memaafkan adalah
adalah memberikan maaf pada orang yang mengakui kesalahan kepada kita dengan ikhlas. Syarat-syarat dan adab memberi maaf ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menekankan hak membalas. Hikmahnya tidak akan luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Begitupun rasa kesinggungan dari tindakan atau perkataan orang lain yang membuat tidak nyaman di hati. Hati gelisah, tidak tenang, rasa takut akan pembalasan muncul tiba-tiba, dan penyesalan telah berbuat salah kepada orang lain, atau kalian pernah merasakan sakit hati. Banyak hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan yang Allah SWT telah janjikan dimuliakan oleh Allah SWT, mendapatkan pahala sedekah. Telah meneladani Rasulullah SAW menghapus rasa bersalah yang berkepanjangan, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya, mempererat persaudaraan. Ya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Ada yang mau didiskusikan tidak nih? Informasinya cukup lengkap untuk kelompok terakhir ini. Maaf adalah ucapan yang meminta maaf yang artinya ungkapan penyesalan karena telah melakukan kesalahan. Setuju tidak? Setuju. Hikmahnya apa saja yang dibacakan dari kelompok 3 tadi? Ini cukup lengkap loh informasinya. Hikmahnya apa saja? Mempererat tali persaudaraan. Hikmah yang lainnya apa? Mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan apa? Iya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah, ada pertanyaan tidak tentang materi yang sudah kalian bahas ini? Ini Bangun minta untuk sebagai tugas ya. Jadi Bangun akan kasih nilai dan akan Bangun gabungkan dengan nilai-nilai yang lain. Ada pertanyaan dari materi ini? Tidak ada. Sudah jelas semua? Sudah, silakan berarti tutup bukumu. Sudah? Bukunya boleh disimpan, ditutup. Silakan kerjakan tes yang sudah Bangun siapkan untuk agar kalian tahu, Bangun tahu seberapa jauh kalian memahami yang sudah kamu pelajari. Kasih nama, nomor kelas. Kumpulkan ya, misalnya. Tidak apa-apa. Gunakan ini. Berapa sudah 20 nilai ini? Nilainya semuanya di atas KKM 75. Paling rendah ini nilainya 80. Dan yang tertinggi ini ada Mbak Rima sama Mbak Filia yang mendapatkan nilai 100. Ya. Berarti tidak ada yang remedi ya, tetapi akan Bu Agun berikan sebuah tugas agar kalian lebih memperdalam lagi materi. Ya, jadi tugasnya ini tentang ini. Tugas untuk memperdalam materi yang tadi kita sudah kerjakan bersama-sama, sudah untuk kegiatan kelompok materinya, yaitu tentang membuat video meminta maaf kepada anggota keluargamu. Boleh ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, terserah. Ketika kamu itu memperagakan meminta maaf kepada salah satu dari mereka itu, kemudian kirimkan videonya kepada saya. Japri boleh, lewat WhatsApp boleh, atau kalian juga lewat grup juga boleh. Grup WhatsApp kan juga sudah ada. Nanti kalian kirimkan videonya itu kepada saya. Jelas atau tidak? Jelas. Oke, nah sekarang bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran kali ini? Karena ini sudah di penghujung, sudah di penutup nih kita.
sudah menuju ke selesai kegiatan kita karena tadi formatnya juga sudah. Nah sekarang aku mau tanya nih refleksi kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian dengan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan diferensiasi based learning atau kegiatan dengan membagi 3 kelompok sesuai gaya belajar kalian masing-masing, auditori, visual, dan juga kinestetik. Menyenangkankah atau biasa aja Bu? Biasanya aja kayak gitu. Yang mana? Menurut yang mana? Oh itu ya, sudah diekspresikan lewat nafas. Yang itu Bu, yang senyum. Oke, berarti besok minggu depan kita menggunakan apa? Manual konvensional seperti biasa ceramah atau menggunakan berbagai media kayak tadi? Kayak tadi ada laptop juga ya, ada laptop, ada gambar, ada HP yang bisa kalian bawa. Tetapi ingat, HP hanya boleh dibawa ketika diminta oleh Bapak Ibu. Lanjut, kita akan simpulkan kegiatan apa saja yang kita lakukan hari ini. Yang pertama, memaafkan orang lain itu menunggu atau tidak? Tanpa menunggu permintaan maaf. Nah, yang memaafkan orang lain adalah tanpa menunggu permintaan maaf adalah akhlak yang mulia dan yang lebih utama. Dan yang kedua, ada adabnya meminta maaf dan menyatakan penyesalan itu ada adabnya. Dah libet ini Bu Agus ya. Yang ketiga, dengan meminta maaf seseorang akan merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hatinya. Dan yang keempat, terdapat adab dan syarat yang harus terpenuhi ketika meminta maaf. Jadi pembelajaran pada kesempatan kali ini ditutup dengan kesimpulan. Ada juga nih ice breaking, biar tidak bosan ya. Ice breaking lagu Mike Firman bisa nggak? Pada hari Minggu turut ayah ke kota, tapi dengan gerakan. Coba gini. Ice breaking dulu biar nggak pegel. Ya, sambil senyum juga boleh nggak? Jangan mengikuti bangun terus dong. Nah, sambil senyum. Sambil senyum juga boleh dong. Boleh yuk. Kalau gini ya, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Bisa nggak? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Krok krok. Bisa? Tapi cepet ya, lagunya seperti itu. Cuma dibolak-balik aja. Yuk. Wahid Isnain Salasa. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Cepat. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini selesai sudah pembelajaran pada kesempatan pagi ini. Minggu depan kita akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang pentingnya menyatakan penyesalan. Nanti di rumah kalian bisa baca lagi bukunya tentang bab 2 itu tadi, subbab 2, topik penyataan penyesalan. Dan ingat, tadi sudah bangun berikan tugas apa? Buatlah video minta maaf kepada anggota keluargamu, ayah, ibu, kakak, adik, nenek, ataupun kakek. Jangan lupa dikirim tugasnya maksimal sebelum pembelajarannya Bu Anggun minggu depan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak, Bu Anggun cukupkan sekian. Silahkan bisa dimasukkan ke dalam tas bukunya. Kemudian Bu Anggun akan tutup pembelajaran pada kesempatan pada pagi hari ini. Yuk kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Anggun tutup, apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Segala kesilapan Bu Anggun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.